Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Dalam beberapa tahun ke depan, upacara persembahan darah yang megah pasti akan menjadi topik terbesar di seluruh klan Gagak Emas. Selain Ji Hao, yang telah secara terbuka dianugerahi oleh jiwa leluhur, 100 anak lainnya telah menerima hadiah dari leluhur. Sama seperti Ji Hao, masing-masing anak-anak ini sekarang memiliki puluhan meridian tambahan yang diaktifkan, yang diisi dengan kekuatan garis keturunan Gagak Emas. Semakin banyak meridian yang diaktifkan yang mereka miliki, semakin baik kondisi tubuh mereka, dan semakin tinggi kemungkinan mereka untuk menjadi majus senior, atau bahkan raja penyihir. Ratusan anggota klan secara bersamaan menerima hadiah dari jiwa leluhur, hal semacam ini belum pernah terjadi selama ribuan tahun terakhir. Banyak klan tua dari klan Gagak Dingin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Setelah upacara persembahan, anggota klan dari Gunung Hitam Emas, Tanah Suci klan Gagak Emas, memulai pesta besar, yang berlangsung sepanjang malam. Semua minuman keras dan anggur yang disimpan telah dikosongkan pada malam ini. Para anggota klan sedang menikmati pesta, namun, di dalam ruang pertemuan klan Gagak Emas, di ruang rahasia, yang tersembunyi di hutan Murbei, suasananya dingin, dan situasinya hampir pecah perkelahian. Semua jendela ruang pertemuan telah dibuka, keempat kerangka Gagak Emas bersinar dengan cahaya berwarna emas yang menusuk yang bahkan menerangi langit. Ruang dalam ruang pertemuan sangat terang sehingga orang-orang bahkan dapat dengan jelas melihat setiap debu terkecil di udara. Tetesan keringat di dahi dan ujung hidung para tetua dan magus Pries, yang telah mendukung Jisoo, juga terlihat jelas. Ji Hao diam-diam duduk di sebelah Ji Kui, Master Magus Pries, sambil memegang semangkuk anggur dengan tangan kirinya dan kaki binatang panggang di tangan kanannya, terus makan dan minum. Daging binatang tingkat junior ditelan oleh Ji Hao sepotong demi sepotong, tetapi dia hanya sedikit merasakan kehangatan yang datang dari perutnya. Jike, Master Magus Pries dari klan cabang Jisoo, telah berdiri di samping perapian dan berteriak dengan suara bernada tinggi, sambil melambai dengan tangan di udara. Jika dia masih hidup, kita perlu menemukannya, dan jika dia mati, kita perlu menemukan tubuhnya. Tuan Magus Pries yang terhormat, pemimpin prajurit klan Gagak Emas kita, dan semua kerabat langsungnya telah hilang, apakah Anda tidak akan mengatakan apa-apa tentang ini? Ji Kui menarik napas dalam-dalam sambil mengutak-atik belati giok yang indah, yang bersinar dengan cahaya merah darah. Belati ini adalah salah satunya, hampir 100, harta sihir yang diwarisi, yang telah dimenangkan Ji Hao kembali dari klan ular air hitam. 3000 tahun yang lalu, Master Magus Pries dari klan Gagak Emas telah dibunuh, dan belati giok ini, yang merupakan harta sihir warisan berharga yang terutama milik keluarga Master Magus Pries, telah direbut oleh musuh. Ji Kui, cukup masuk akal, mewarisi belati ini dan telah melepaskan sedikit kekuatannya setelah hanya 2 hari. Selama ribuan tahun terakhir, belati giok ini telah mengiris leher persembahan yang tak terhitung jumlahnya, dan juga telah menumbuhkan kekuatan ganas yang tak terukur. Cahaya merah darah berkedip di permukaan belati sepanjang waktu. Cahaya merah darah ini menyinari wajah Ji Kui, yang dianggap terlihat baik dan ramah, membuatnya terlihat kejam dan jahat, sampai-sampai bahkan akan membuat orang gemetar ketakutan. Meskipun Jike telah berteriak keras. Karena marah, dia bahkan tidak berani melirik Ji Kui. Aku pasti akan mengatakan sesuatu tentang ini, jawab Ji Kui dengan nada membeku, apakah Jisoo dan semua kerabat langsungnya semua hilang? Nah, kita harus mencari tahu apa yang terjadi pada mereka. Dan, tentang itu, Jisoo telah berkolusi dengan pedagang budak, menangkap dan menjual orang-orang Southern Wastelen kami juga akan memeriksanya. Belati giok tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya merah darah, sementara Ji Kui melanjutkan dengan kasar, tidak peduli siapa, bahkan para tetua dan magus Pries dari klan kita, selama mereka terlibat dalam bisnis perdagangan budak, mereka semua harus mati. Mendengar kata-kata Ji Kui, Jike dan para tetua dan magus Pries lainnya, yang berasal dari klan cabang Jisoo, menundukkan kepala mereka secara bersamaan. Di klan mereka sendiri, mereka semua adalah orang-orang penting yang dihormati, namun, ini adalah Gunung Hitam Emas,
Tanah Suci Klan Gagak Emas, dan Ji Kui adalah Master Magus Priest dari seluruh klan Gagak Emas, yang memiliki karakter mulia dan prestise tinggi, dan juga sangat kuat. Jika bukan kasus Jisoo dan seluruh keluarganya yang hilang, orang-orang ini bahkan tidak akan berani menanyai Ji Kui. Jisoo mengeroyok dengan monster yang datang dari luar Southern Wasteland, dan menjual orang-orang kita di Southern Wasteland sebagai budak. Hal seperti itu, tidak mungkin, kata salah satu tetua klan cabang Jisoo, sambil tertawa kosong. Kita semua sangat akrab dengan Jisoo, sejak dia masih kecil. Anak ini selalu. Ji Hao menjatuhkan mangkuk ke tanah. Mangkuk tanah liat retak di tanah dan menyela pidato tetua itu. Semua tetua dan Magus Priest dari klan cabang Jisoo tiba-tiba mengangkat kepala mereka dengan marah. Ji Ke menunjuk ke arah Ji Hao dan berteriak dengan keras, "Ji Hao, apakah kamu tahu apa tempat ini? Menurutmu kamu siapa? Beraninya kamu melakukan ini?" Ji Hao meraih lengan baju Ji Kui dan menyekat tangannya sendiri yang berminyak di pakaian Ji Kui, seperti yang dia lakukan dalam 10 tahun terakhir. Kemudian Ji Hao mulai berbicara dengan hambar sambil menatap tangannya yang bersih. "Orang-orang yang paling saya benci adalah orang-orang idiot yang membuat kesalahan, tetapi menolak untuk mengakuinya, dan yang lebih penting mencoba untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan." Seluruh tubuh Ji Ke mulai gemetar karena marah. "Kamu kecil, beraninya kamu mempermalukan orang yang lebih tua di ruangan ini," teriak Ji Ke sambil menunjuk ke arah Ji Hao. Ji Hao mengeluarkan tablet merah, yang terbungkus api yang mengamuk, dan menghantamkannya ke tanah. Rasa kekuatan yang kuat langsung dilepaskan dari tablet. Ji Ke dan semua tetua dan Magus Priest lainnya dari klan cabang Jisoo menutup mulut mereka, sambil menatap tablet itu tertegun dan ketakutan. Tablet itu dibuat dengan indah, timbul dengan patung Dewa Api, yang tubuhnya dililitkan oleh aliran api. Setiap tetua atau Magus Priest dari klan Southern Wasteland manapun, akan dapat mengenali patung ini. Ji Ke langsung merendahkan suaranya dan tersenyum ke arah Ji Hao, lalu berkata, "Ji Hao, dari mana kamu mendapatkan tablet ini?" "Haha, haha, ini adalah kedua kalinya saya melihat tablet ini dengan mata kepala sendiri. Anda tidak akan mendapatkan tablet palsu untuk menipu kami, bukan?" Ji Hao terlalu malas untuk menjelaskan kepada Ji Ke dan para tetua lainnya, jadi dia hanya menjawab dengan hambar, "Ada beberapa hal yang seharusnya saya katakan sebelumnya, tetapi kami semua sibuk dengan upacara persembahan beberapa hari ini, jadi saya belum punya waktu untuk berbicara dengan Anda tentang ini." Ji Hao dengan dingin melirik Ji Ke dan yang lainnya dan melanjutkan, "Kali ini, klan Gagak Emas kita telah mendapatkan kembali nama aslinya, dan memaksa klan ular air hitam untuk mundur, dan sepenuhnya memenangkan pertarungan hebat ini. Kami telah melakukan semua ini tidak hanya dengan kekuatan kami sendiri tetapi juga bantuan pasukan negara Zhurong, yang dipimpin oleh Pangeran Zhurong tertua, Zhurong Tonggong, sendiri. Kalian sekelompok orang tua tidak perlu mengetahui semua detail spesifik tentang ini, yang harus kalian ketahui adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya. Mulai sekarang, klan Gagak Emas kita berada di bawah komando langsung Pangeran Zhurong tertua, Zhurong Tonggong. Abah saya, Ji Xia, sekarang adalah pemimpin prajurit klan Gagak Emas. Pada saat yang sama, dia juga Jenderal Gagak Emas, yang bertanggung jawab untuk menjaga Gurun Selatan Utara, atas nama negara Zhurong, negara Tuhan. Kecuali jika Anda berniat untuk menantang Pangeran Zhurong tertua, Anda tidak boleh berpikir untuk menendang abah saya dari posisi pemimpin. Yah, tentu saja, kamu sudah kehabisan kesempatan untuk itu, kata Ji Hao sambil menatap Ji Ke dan yang lainnya dari klan cabang Jisoo, yang semuanya berkeringat mengalir dari dahi mereka. Orang-orang ini baru saja tiba di Gunung Hitam Emas, jadi mereka sama sekali tidak tahu tentang apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Mereka juga tidak tahu apa-apa tentang keterlibatan negara Zhurong dalam pertarungan ini. Saat ini mereka semua sangat terkejut. Klanmu bukan klan cabang independen lagi. Semua anggota klan Anda sekarang berada di bawah administrasi Gunung Hitam Emas. Kalian para tetua dan Magus Priest, selamat, Anda terpilih untuk pergi ke negara Zhurong, negara Tuhan, sebagai pelayan, dan melayani Pangeran Zhurong tertua, yang seharusnya sangat menyenangkan. Adapun wilayahmu saat ini, aku sudah memutuskan untuk memberikannya sebagai hadiah kepada klan King Yi, yang telah memiliki kontribusi besar dalam pertarungan ini.
Kita semua harus senang dengan bagaimana segala sesuatunya diselesaikan di sini. Ji Hao menyeringai dari telinga ke telinga, gigi putihnya bahkan bersinar di bawah pantulan cahaya kerangka gagak emas itu. Jike dan yang lainnya dari klan cabang Jisoo dikejutkan oleh kata-kata Ji Hao, dan bahkan untuk sementara kehilangan penglihatan mereka dan jatuh ke tanah satu demi satu, sambil memuntahkan seteguk darah. Matahari tengah hari menggantung di langit tak berawan. Mark Crow berdiri di tepi tebing, menyandarkan kepalanya dan berkokok dari waktu ke waktu. Ji Hao berdiri di bawah sayap Mark Crow, diam-diam menatap hutan Wastelen Selatan yang luas dan tak terbatas. Daerah ini dulunya milik klan Bifang, tetapi sekarang, itu telah menjadi tempat berburu baru klan Gagak Emas. Sekelompok besar orang dari klan cabang klan Gagak Emas yang baru dibentuk dengan senang hati bekerja di hutan. Mereka menebang pohon untuk membangun rumah, mengeksploitasi gunung, membangun tembok pagar, menggali tanah dan menyebarkan benih, dan memelihara binatang buas untuk menampung hewan berskala besar. Semua orang sangat sibuk. Setiap klan cabang yang baru dibentuk hanya memiliki 1 hingga 2.000 orang, dan di antara orang-orang ini, persentase pria tua, pria muda, dan wanita tetap. Tempat berburu baru dan wilayah baru. Klan cabang kecil ini seperti benih yang akan disebarkan oleh klan Gagak Emas. Mereka akan memulai reproduksi dan membangun hidup mereka sendiri di bawah perlindungan klan Gagak Emas. Di Southern Wastelen, banyak klan skala besar yang kuat telah memulai seperti ini. Klan Gagak Emas telah menyebarkan ribuan benih semacam ini dari kekuatan baru mereka. Dalam 10 tahun, jika hanya setengah kecil dari mereka yang bisa berkembang maka klan Gagak Emas akan tumbuh lebih kuat setidaknya 2 kali lipat. Klan cabang baru, klan baru, dan darah baru, semua ini bersama-sama akan membangun klan Gagak Emas yang baru dan lebih kuat. Tuan Gagak, beginilah harapannya. Teriak Ji Hao sambil merentangkan tangannya, dan menghadapi angin kencang, ini harapan. Mark Crow juga merentangkan sayapnya, dan dengan senang hati berkokok ke arah angin, setiap gerakannya persis sama dengan Ji Hao. Di kedua sisi bahu Ji Hao ular merah, panjangnya 2 inci, sedikit menggerakkan tubuh mereka, membuka rahang kecil mereka dan dengan lembut menggigit daun telinga Ji Hao, menggantung diri seperti anting-anting, lalu dengan senang hati mulai berayun. Seperti yang telah dijanjikan Zurong Tonggong, dia mengirim Ji Hao sepasang ular api ajaib sebagai hadiah untuk mengalahkan 3.000 musuh yang kuat sendirian. Ular itu pada dasarnya adalah jenis makhluk ajaib. Mereka mirip dengan naga, mereka mampu terbang, berubah, dan bersembunyi. Ketika mereka terbang, angin dan awan akan bergerak bersama mereka. Ketika mereka bersembunyi, mereka bisa memasukkan diri mereka ke dalam kacang. Ular adalah makhluk ajaib yang juga bisa membuat hubungan spiritual dengan manusia. Jenis ular dibagi lagi menjadi banyak spesies. Setiap jenis kekuatan alam memiliki satu spesies ular yang sesuai dengannya. Bahkan makhluk yang kuat dan ajaib seperti naga dan phoenix tidak memiliki spesies sebanyak ini. Oleh karena itu, jenis ular selalu mempertahankan tempat khusus dan suci di hati umat manusia kuno. Banyak klan menyembah jenis ular, dan melihat mereka sebagai totem klan mereka, seperti klan ular air hitam. Banyak dewa kuat legendaris memelihara ular dan ular sebagai hewan peliharaan mereka. Mereka memiliki sepasang ular yang digantung di telinga mereka atau melingkar di pinggang, tangan atau pergelangan kaki mereka. Semua ular yang dipilih oleh dewa-dewa itu adalah spesies yang magis dan kuat, memiliki semua jenis kemampuan, dan bisa sangat membantu dewa-dewa kuno itu dalam pertempuran. Sepasang ular ajaib yang berapi-api ini berasal dari ventilasi vulkanik alami negara Zurong. Telur mereka telah menetas dalam api magis kuno, yang disebut api ajaib teratai merah inti bumi, selama 3.000 tahun, sebelum mereka pecah. Ular jenis ini dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan api, nyala api yang dimuntahkan oleh mereka bisa melelehkan semua jenis logam dan batu. Secara umum, sepasang ular ini akan sangat kuat ketika mereka akan tumbuh dewasa. Selain itu, ular api ajaib setia dan berbakti, dan begitu mereka menerima seseorang sebagai pemiliknya, mereka benar-benar akan berbagi hidup dan mati dengan pemiliknya, tanpa pernah mengkhianati mereka. Sepasang ular api ajaib ini telah keluar dari telur mereka kurang dari 3 bulan yang lalu, dan menilai dari masa pematangan mereka selama ribuan tahun, mereka hanya bayi saat ini.
Keduanya sangat nakal, melesat dan bertarung satu sama lain di tubuh Ji Hao setiap hari, tanpa pernah berhenti. Ji Hao dengan lembut membelai kedua bayi ular ini dan menghela nafas. Sepertinya aku memiliki terlalu banyak properti. Saya sekarang memiliki 2 perut lagi yang perlu diisi. Anda berdua sekecil bayi wortel, tetapi masing-masing dari Anda perlu makan kerbau liar utuh setiap hari. Untungnya, Southern Wastelen ini adalah tempat berburu yang kaya, jika tidak, bagaimana aku bisa membesarkanmu? Keluh Ji Hao. Sepasang ular yang dinamai api besar dan api kecil oleh Ji Hao, sekarang mengeluarkan suara tersembunyi seolah-olah mereka tertawa bahagia, mereka kemudian dengan bersemangat mulai saling mengejar di leher Ji Hao. Mereka saling mencambuk dengan ekor mereka, kadang-kadang, ekor mereka akan meninggalkan sedikit tanda merah di leher Ji Hao. Kondisi tubuh Ji Hao saat ini sama hebatnya dengan magi senior yang baru diterobos, tetapi cambuk ceroboh dari bayi ular ini bisa meninggalkan bekas di tubuhnya, yang dengan jelas menunjukkan betapa tingginya potensi sepasang ular yang baru lahir ini, dan betapa menakutkannya mereka mungkin tumbuh di masa depan. Bahkan Merkrow tanpa sadar melirik, yang dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan, pada 2 hal kecil ini. Saat ini, kekuatan Merkrow jauh lebih besar daripada sepasang ular ini, namun, di masa depan, Merkrow tidak memiliki kesempatan untuk melampaui mereka. Kedua makhluk kecil nakal ini adalah keturunan langsung dari sepasang ular api ajaib kuno, yang telah dibesarkan oleh keluarga Zhurong, yang berarti bahwa mereka berbagi garis keturunan dengan binatang dewa murni. Di masa depan, sangat mungkin sepasang bayi ular ini bisa masuk ke level Magus King. Sepasang bayi ular ini akan menjadi makhluk ajaib dan kuat yang dapat disembah oleh seluruh klan sebagai totem, oleh karena itu, bahkan Merkrow telah menunjukkan rasa hormatnya pada sepasang hal kecil ini. Rasa kekuatan yang besar dilepaskan dari hutan yang lebih jauh. Ada pasukan, dengan tentara elit mengenakan baju besi merah, yang telah berlatih di cekungan di dalam hutan. Puluhan ribu budak sedang membangun benteng pertempuran, di bawah pengawasan prajurit klan Gagak Emas. Mengukur dari skala fondasi yang telah mereka gali, benteng ini akan mampu menampung jutaan orang pada saat yang bersamaan. Klan Gagak Api Tua tidak akan pernah mampu membangun benteng pertempuran skala besar seperti ini, bahkan dengan semua sumber daya mereka. Namun, dengan semua budak dan dukungan keuangan yang diberikan oleh Zhurong Tonggong, klan Gagak Emas akhirnya bisa mulai membangun benteng seperti itu yang akan menjadi area inti kota Gagak Emas, dan di masa depan, kota Gagak Emas akan menjadi pusat dari seluruh klan Gagak Emas. Ji Hao menatap tentara, yang memiliki sekitar 100.000 prajurit elit bersenjata lengkap. Pasukan ini dibentuk setelah Ji Xia dinominasikan sebagai Jenderal Gagak Emas. Dengan baju besi dan senjata berkualitas tinggi yang dikirim oleh Zhurong Tonggong, pasukan ini disebut Tentara Gagak Emas. Itu berada di bawah komando dan administrasi langsung Zhurong Tonggong, dan secara resmi milik negara Zhurong. Tentara Gagak Emas bukanlah pasukan klan sementara, yang dibentuk oleh anggota klan biasa, dan hanya akan dikumpulkan menjadi pasukan selama masa perang. Sebaliknya, tentara ini adalah tentara profesional, yang akan berlatih setiap hari dan mempersiapkan perang. Meskipun tentara Gagak Emas yang baru dibentuk ini belum sekuat pasukan negara Zhurong lainnya, setidaknya, hanya dengan status resminya, semua dari puluhan klan skala besar yang mengelilingi klan Gagak Emas, termasuk klan Bifang, tidak akan pernah berani menantang klan Gagak Emas. Tentara Gagak Emas adalah pasukan yang secara resmi milik negara Zhurong, dan pasukan pribadi, yang hanya di bawah komando Zhurong Tonggong. Status ini cukup tinggi untuk mengejutkan semua klan di Southern Wastelen. Semua biaya pasukan ini, termasuk biaya hidup, baju besi dan senjata, bahkan biaya hidup keluarga para prajurit ini dan semua biaya pendukung lainnya, ditanggung oleh Zhurong Tonggong sendiri. Selain itu, semua senjata dan baju besi mereka adalah yang terbaik di negara Zhurong. Pasukan pribadi seperti ini, bahkan Zhurong Tonggong hanya memiliki 5 dari mereka dan menghitung tentara Gagak Emas, jumlahnya hanya 6. Kurasa aku mungkin tahu mengapa Jisoo harus mengeroyok dengan Bloodfang dan memperdagangkan budak, gumam Ji Hao sambil tersenyum melihat tentara, kalau tidak, dari mana uang, yang diam-diam mendukung Jisoo dan Jiangbo, dan digunakan untuk mendukung pasukan pribadinya, berasal. Tapi, Jisoo sudah pergi.
Sekarang, klan Gagak Emas menjadi semakin kuat. Dari jarak jauh, awan api melesat ke arah Ji Hao bersama dengan suara mendeki. Awan api ini adalah naga api raksasa dan di punggung naga Men-Men melambaikan sepasang palu penghancur gunung raksasa yang luar biasa, melompat seperti monyet, dan berteriak ke arah Ji Hao. Dari jauh Ji Hao, Men-Men dengan bersemangat melemparkan palu ke arah Ji Hao sambil berteriak. Ji Hao, ini adalah senjata baru Men-Men. Cobalah, lihat apakah kamu bisa menggendongnya. Gelombang tangisan dan teriakan keluar dari gunung hitam emas, dan hampir semua orang sangat senang. Men-Men datang bersama si Wenming, yang lebih penting, Men-Men telah membawa semua kerangka gagak emas, yang telah disimpan di istana penyimpanan negara Zurong, dan dijanjikan kepada Ji Hao oleh Zurong Tonggong. Seluruh 600 kerangka gagak emas, dan bahkan yang terlemah di antara mereka berada di tingkat Magus King. Karena kembalinya kerangka gagak emas ini, ruang rahasia di hutan Murbei secara otomatis meluas sejauh ribuan mil, dan menjadi dunia kecil. Semua Magus Priest dan tetua Gunung Hitam Emas, dan orang lain yang mendengar berita itu dan datang dari semua klan cabang, sekarang membungkuk dalam-dalam di depan kerangka itu. Cepat atau lambat, mereka mulai berdebat tentang bagaimana mereka harus memposisikan kerangka gagak emas ini, untuk memanfaatkannya sebaik mungkin dan memaksimalkan manfaat bagi anggota klan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga berdebat tentang kualifikasi yang harus dimiliki anggota klan mereka untuk masuk ke ruang rahasia di hutan Murbei untuk berkultivasi diri, seperti persentase orang dari setiap klan yang harus diizinkan masuk ke ruang rahasia, dan berapa lama setiap orang bisa tinggal di ruang rahasia pada satu waktu. Ada begitu banyak hal yang harus didiskusikan dan diselesaikan. Ji Hao telah duduk di ruang pertemuan dengan wajah panjang, sambil mendengarkan orang-orang itu berdebat di luar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh di kepalanya. Itu hanya 600 kerangka, yang telah ditempatkan di gudang negara Zurong, dan mungkin merupakan bahan cadangan untuk membuat senjata. Kalian menyembah mereka seperti dewa. Yah, tidak apa-apa, selama mereka menguntungkan klan, tidak apa-apa jika Anda menyembah mereka seperti dewa sungguhan. Ji Hao tidak percaya bahwa orang-orang Zurong telah menyimpan kerangka gagak emas sebanyak ini di penyimpanan mereka karena mereka selalu menghormati jenis gagak emas. Jelas, kerangka ini adalah bagian dari sumber daya cadangan mereka, dan Zurong Tonggong mengirimnya ke sini hanya karena dia menghargai potensi klan gagak emas dan Ji Hao, dan ingin menarik klan gagak emas lebih dekat dengannya. Terserah, selama para anggota klan itu bahagia. Selain itu, cahaya keemasan yang dilepaskan oleh kerangka gagak emas ini memang mampu membawa keuntungan klan, ini lebih dari cukup bagi Ji Hao. Menggertakkan giginya, Ji Hao dengan hati-hati menggosok wajahnya di mana ada memar besar, sambil memelototi Men-Men, tetapi Men-Men tertawa bahagia. Dia duduk di tanah, tetapi tidak bisa tenang. Dia mengayunkan tubuhnya seolah-olah dia memiliki duri di bawah pantatnya, sambil dengan penasaran melihat sekeliling ruang pertemuan klan gagak emas. Begitu dia melihat Ji Hao, dia telah melemparkan salah satu senjata barunya, palu penghancur gunung, ke arah Ji Hao, karena dia sangat ingin memamerkannya kepada Ji Hao. Ji Hao benar-benar meremehkan berat palu ini, yang menyebabkan dia dan Mercrow dihancurkan langsung oleh palu dan jatuh ke tanah dari tebing setinggi 1000 kaki, hampir mematahkan kakinya. Men-Men, menakutkan. Gada yang dia miliki sebelumnya, cukup berat, saat itu, Ji Hao hampir tidak bisa membawanya. Tapi sekarang, kekuatan Men-Men tampaknya telah meningkat beberapa kali, karena Ji Hao bahkan tidak bisa menangkap salah satu dari dua palunya dengan kekuatannya, yang sudah sehebat penyihir senior yang baru ditembus. Melihat Men-Men, yang dipenuhi dengan energi dan bahkan tidak bisa duduk diam sejenak, seperti gorila yang diisi dengan pisang, Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan bagian putih matanya. Untungnya, dia memiliki baju besi yang ketat untuk melindunginya, dan Tuan Gagak cukup kuat, jika tidak, mereka berdua akan dibunuh oleh palu sejak lama. Ah ya, ruang pertemuanmu sangat kecil. Ruangan sekecil itu hanya bisa menampung beberapa orang. Men-Men tiba-tiba berteriak, dia sangat polos dan sama sekali tidak tahu bagaimana mengendalikan bahasanya. Ji Hao, Men-Men memiliki banyak istana kosong di rumah, dan tidak ada yang menggunakannya. Mengapa kamu tidak datang ke rumahku dan membawa beberapa istana, ketika kamu bebas? Maksudku, ruang pertemuanmu omong kosong.
Ji Kui, Ji Tum, Ji Zuo, dan para tetua lainnya berhenti berbicara, dengan malu memegang semangkuk anggur mereka, dengan wajah memerah. Dia adalah seorang putri dari negeri Zurong. Si Wenming telah duduk dengan tenang di sebelah Men-Men. Dia tersenyum menepuk kepala Men-Men dan berkata dengan sangat lembut, "Hao, kekuatan Men-Men telah meningkat beberapa kali lipat, yang berkat bantuanmu. Anda telah menyelamatkan hidupnya dari bahaya mematikan beberapa kali, ini merangsang garis keturunan Dewa Apinya dan mengaktifkannya. Tidak hanya kekuatannya yang ditingkatkan, kekuatan garis keturunan Dewa Api yang terkandung di tubuhnya, akhirnya terbangun." Men-Men buru-buru mengangguk dan mengangkat sepasang tinju kecilnya sambil menyeringai ke arah Ji Hao, dan berkata, "Ya. Hao, saya mendengar bahwa saudara laki-laki ketujuh saya telah memberi Anda masalah, jadi saya pergi ke tempatnya dan memukuli semua wanita favoritnya." Hahaha, Men-Men tampak sangat bangga dengan apa yang telah dia lakukan, dan Ji Hao menatapnya dengan tertegun, diam-diam merasa sedih untuk beberapa wanita sial itu. Dikalahkan olehnya dan tetap hidup, itu pasti beberapa wanita kuat. Si Wenming memandang Ji Hao tersenyum sementara pupil matanya bersinar dengan cahaya terang, dia kemudian berkata, "Men-Men merindukan ayahnya, dan kota Puban hanya membutuhkan anak muda seperti dia. Hao, kali ini ketika saya datang ke Southern Wastelen, pertama saya menemukan Men-Men, lalu Anda. Pergilah ke kota Puban bersamaku. Bakatmu seharusnya tidak dibatasi oleh Southern Wastelen ini," kata si Wenming lugas, "jika kamu tinggal di Southern Wastelen ini, bahkan jika kamu menjadi Raja Magus yang paling kuat, kamu tidak akan lebih baik dari monyet yang terjebak di gunung, tidak pernah bisa melihat dunia nyata. Pergilah ke kota Puban, kamu akan tahu seberapa besar dunia ini, dan berapa banyak hal di dunia yang ingin kamu kejar dan lindungi," lanjut si Wenming dengan serius. "Sejujurnya, saat pergi ke kota Puban, kamu mungkin menghadapi bahaya yang lebih besar daripada yang pernah kamu temui di sini, tapi hidupmu akan menjadi jauh lebih menarik." Ji Kui dan Ji Zuo tetap diam, hanya menatap si Wenming dengan hormat. Dia bekerja untuk Raja Umat Manusia. Status ini sangat mengejutkan Ji Kui dan para tetua lainnya dari klan Gagak Emas, membuat mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Meskipun mereka telah tinggal di Southern Wastelen, yang sangat jauh dari Midland, orang-orang Southern Wastelen ini selalu ingat bahwa mereka adalah bagian dari umat manusia, dan Raja Umat Manusia berada di kota Puban. Ji Xia menggosok tangannya sendiri, menatap Ji Hao dan berkata sambil tersenyum, "Nak, jika kamu ingin keluar dan melihat-lihat, pergi saja. Aku, abamu, tidak bisa meninggalkan Gunung Hitam Emas. Kami adalah satu-satunya dua pria yang tersisa di seluruh keluarga kami, saya harus membuatkan Anda beberapa saudara laki-laki dan perempuan lagi dengan ama Anda. Haha, aku ingin melihat dunia luar dengan mataku sendiri juga, tapi kamu harus melakukannya untukku." Hati Ji Hao berbalik, dan menatap King Fu. King Fu dengan lembut tersenyum dan berkata, "Hao, ada banyak gadis baik di luar Southern Wastelen, saya harap lain kali, ketika Anda kembali, Anda akan membawa pacar tercinta bersama Anda, atau bahkan lebih baik, dengan anak-anak Anda juga. Jika memungkinkan, bawa kembali beberapa gadis lagi, klan Gagak Emas kita pasti mampu membeli beberapa gadis." Petik 2. Si Wenming tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan keras sambil menatap Ji Hao, dengan bakat dan kekuatan Ji Hao, jika dia pergi ke kota Puban, pasti ada sekelompok gadis yang jatuh cinta padanya. Ji Hao tetap diam beberapa saat, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum dan sedikit mengangguk. "Kalau begitu, ayo pergi ke kota Puban, sekarang. Tapi, Aba, aku harus meninggalkan surat untuk Po, jika dia kembali untukku, kamu katakan padanya bahwa aku mengatakan tolong pergi menemukanku di kota Puban." "Ama, aku pergi. Tolong jaga Aba untukku," kata Ji Hao sambil berlutut di tanah dan bersujud keras di depan King Fu. King Fu tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum lembut, merapikan rambut panjang Ji Hao yang berkilau berulang kali. Bibir merahnya sekarang sedikit memutih, jelas, dia tidak sesantai yang dia pura-pura. "Kamu tinggal bersama Aba, dan kamu harus mematuhi setiap perintah Aba." Ji Hao berbalik dan berkata dengan kasar kepada sekelompok budak pribadinya, "Jika kamu melayani Aba dengan baik saat aku tidak di rumah,
aku mungkin bisa membuatmu anggota klan-klan Gagak Emas, tetapi jika kamu membuat kesalahan. Jika mereka berani membuat kesalahan, aku akan memenggal kepala mereka sendiri. Jixia tertawa dan berkata, sambil menamparkan bahu Ji Hao. Jixia kemudian mengguncang bahu Ji Hao dan berteriak pada Ji Hao, "Nak, pergi. Jangan khawatir tentang klan kami. Sekarang semua yang ada di klan baik-baik saja, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah pergi ke kota Puban, dan temukan dunia nyata. Saya harap ketika Anda kembali, Anda setidaknya akan menjadi penyihir senior." Si Wenming berdiri di samping Ji Hao, tetap diam dan tersenyum. Dengan semua sumber daya di kota Puban, jika Ji Hao dapat membangun jaringan di sana dan menemukan sumber daya yang cukup untuk mengolah dirinya sendiri, maka pada saat kepulangannya dia akan jauh lebih besar daripada penyihir senior, mungkin dia bahkan akan menjadi raja penyihir yang kuat. Kota Puban adalah ibu kota seluruh dunia manusia, tempat raja umat manusia tinggal, dan merupakan tanah suci permanen di hati setiap manusia. "Alala, cukup bicara, ayo pergi saja," teriak Men-Men tidak sabar, sambil melompat-lompat, sepasang palu penghancur gunung, yang timbul dengan pola berbentuk api yang tak terhitung jumlahnya, sedang dibawa di pundaknya. Ini tidak lain adalah perjalanan panjang. Anda bisa kembali kapanpun Anda mau, apa masalahnya? Ayo, ayo, saya telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan saya akan menemukan abah saya dan meminta hadiah. Sepasang palu penghancur gunung sangat berat. Setiap kali Men-Men terpental, sepasang jejak kaki sedalam 3 inci akan tercetak di lantai yang baru diaspal, yang diaspal dengan campuran cairan logam dan lava, dan pada saat yang sama akan menyebabkan tanah bergetar hebat. Semua orang menatap Men-Men dengan ekspresi aneh, gadis kecil ini lebih seperti dinosaurus berbentuk manusia. Men-Men benar, kita harus memanfaatkan hari itu. Ji Hao bersujud keras di depan beberapa tetua dan magus Pries dari klan Gagak Emas, lalu melompat tinggi ke udara. Mark Crow, yang telah berdiri di bahu Ji Hao, tiba-tiba mengeluarkan suara beresonansi, lalu mengangguk ke arah gunung hitam emas, dan merentangkan sayapnya dan tiba-tiba memperluas tubuhnya hingga lebih dari 100 zang panjang. Ji Hao, Men-Men dan si Wenming melompat ke punggung Mark Crow secara bersamaan. Seberkas cahaya berapi-api melintas di udara, setelah itu, Mark Crow berubah menjadi seberkas api dan langsung naik ke udara, melesat ke arah barat laut. Ji Kui, Ji Tu, Ji Zuo, dan tetua klan Gagak Emas lainnya diam-diam menatap di mana Tuan Gagak telah menghilang cukup lama, lalu secara bersamaan menghela nafas kerinduan. Kecuali Ji Zuo, tidak ada yang cukup berani untuk meninggalkan Southern Wastelen ketika mereka masih muda, sekarang mereka telah menjadi tua, dan memegang posisi penting di klan, oleh karena itu, mereka tidak dapat pergi. Jixia mengepalkan tinjunya sendiri. Dia ingin pergi ke kota Puban juga. Faktanya, dia benar-benar ingin pergi ke kota Puban, karena dia masih muda dan bahkan belum pernah bertemu King Fu. Namun, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk meninggalkan klan. Setelah ayahnya, paman dan saudara laki-lakinya semuanya terbunuh dalam pertempuran melawan klan ular air hitam, satu demi satu, dia telah ditugaskan dengan tanggung jawab menjadi pemimpin para prajurit, dan untuk melakukan semua yang dia bisa untuk melawan musuh. Jixia sadar bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa pergi ke kota Puban selama sisa hidupnya. Aku tidak bisa pergi ke kota Puban, tetapi aku memiliki seorang putra yang luar biasa. Jixia menghibur dirinya sendiri dengan keterus-terangan yang hanya dimiliki oleh orang-orang Southern Wastelen, sementara dia memegangi bahu King Fu. Di masa depan, aku akan memiliki lebih banyak putra yang luar biasa. Jixia kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata, dipandu oleh si Wenming, Mark Crow telah terbang 20 mil ke arah barat daya, kemudian berbelok ke barat dan telah terbang selama 3 hari penuh. Dengan kecepatan tertinggi Mark Crow, mereka setidaknya terbang lebih dari 100 mil ke arah barat. Akhirnya, si Wenming mengarahkan Mark Crow untuk mendarat di hutan. Daerah itu dikelilingi oleh sungai-sungai deras dan pegunungan primitif, dan racun lebat telah bergulir di udara, ular dan serangga berbisa yang tak terhitung jumlahnya telah melahap satu sama lain di hutan. Southern Wastelen adalah tanah primitif, Tetpi, di mana si Wenming telah membimbing Ji Hao dan Men-Men masuk, adalah daerah mematikan di dalam Southern Wastelen primitif ini. Tak satu pun dari orang-orang Southern Wastelen biasa,
termasuk senior magi, akan nongkrong di tempat-tempat seperti ini kecuali jika diperlukan. Ji Hao dengan penasaran melihat sekeliling, dan tidak menemukan apa-apa selain bebatuan terjal dan raksasa. Tebing yang berani di depan mereka bahkan tidak memiliki satupun rumput di atasnya, pegunungan di sekitarnya semuanya berbentuk aneh. Ular dan serangga berbisa, yang begitu banyak bahkan menutupi tanah, telah mencium bau orang hidup dan mulai merangkak menuju Ji Hao dan dua lainnya. Men-men, bagaimanapun, tertawa terbahak-bahak. Setelah itu dia melepaskan aliran api dari bawah kakinya, dan langsung membakar sejumlah besar ular dan serangga berbisa menjadi asap. Paman Wenming, tempat apa ini? Ji Hao bertanya pada si Wenming dengan bingung. Si Wenming menggaruk kepalanya sendiri, mengeluarkan merpati gemuk dari lengan bajunya dan melemparkan beberapa nasi ke paruhnya, lalu berkata, karena aku membawa kalian berdua bersamaku, aku harus memastikan bahwa aku dapat mengirim kalian ke kota Puban dengan selamat. Perjalanan ini akan dipenuhi dengan segala macam bahaya, oleh karena itu, kita harus naik. Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dalam diam. Bahkan si Wenming tidak percaya diri untuk menjaga mereka tetap aman selama perjalanan dari Southern Wastelen ke kota Puban. Seberapa berbahaya perjalanan ini? Tidak seperti Ji Hao, Men-men dengan ceroboh mengayunkan palu raksasanya ke arah tebing di samping. Seiring dengan ledakan yang menggelegar, ratusan tebing setinggi Zhang hancur berkeping-keping. Men-men mengangkat kepalanya dan dengan senang hati tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Hahaha, tenangkan Paman Wenming, selama aku, Men-men, ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Men-men sekarang adalah yang terbaik. Aku akan menghancurkan semua orang yang berani memprovokasi kita, dengan paluku. Setelah Men-men mengaktifkan kekuatan garis keturunan Dewa Apinya, dia tampaknya menjadi lebih kejam. Ji Hao dan si Wenming saling melirik, dan menghela nafas secara bersamaan. Mereka telah menunggu selama 7 hari di daerah sampah ini. Saat ini, Ji Hao telah menghadapi matahari terbit dan menyerap gumpalan asap ungu, yang mengandung energi kekuatan hidup paling murni. Sekelompok besar burung tiba-tiba melesat di udara, tampak ketakutan. Suara teredam dari batu retak dan pohon tumbang datang dari jarak jauh, dan tanah mulai bergetar sedikit dan berirama. Si Wenming mengangguk, mengeluarkan tablet berbentuk segitiga yang terbuat dari perunggu, dari lengan bajunya, dia kemudian sedikit menjentikkannya, diikuti dengan gerakannya, lingkaran lampu hijau telah dilepaskan dari tablet. Tanah bergetar terus-menerus, dan Ji Hao dengan jelas merasakan bahwa apa yang menyebabkan tanah bergetar, bergerak ke arahnya. Tanah bergetar semakin keras, dan akhirnya, puncak gunung di dekat Ji Hao bahkan mulai bergetar dan membuat suara benturan yang menggelegar, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pegunungan itu, satu demi satu. Setelah setengah jam yang panjang, Ji Hao akhirnya bisa dengan jelas melihat apa yang menyebabkan bumi bergetar. Itu adalah kura-kura raksasa, yang memiliki cangkang yang sebesar jari-jari 30 hingga 50 mil. Kepalanya terangkat tinggi, dan bahkan akan langsung menjangkau awan. Kura-kura raksasa yang bersinar, hitam, perlahan berjalan mendekat, selangkah demi selangkah. Dengan penglihatannya yang baik, Ji Hao dapat melihat bahwa di belakang kura-kura ini ada sebuah kota. Kota itu dibangun di atas cangkang kura-kura raksasa, juga hitam, dan memiliki kilau seperti logam yang dingin. Di menara tertinggi, seorang pria parubaya, yang mengenakan pakaian hitam, tersenyum melambai ke arah Ji Hao, Men-men, dan si Wenming. Tamu terhormatku, apakah Anda perlu tumpangan kembali ke Midland? Kami adalah karavan perdagangan penyuruh, harga kami sangat masuk akal, 100 koin giok untuk setiap orang, tolong jangan tawar-menawar. Bahkan Men-men, yang lahir di keluarga bangsawan, dan telah melihat begitu banyak hal aneh, tercengang oleh kura-kura raksasa itu. Kura-kura sebesar itu, jika kita memasaknya menjadi sup, berapa lama kita harus menyelesaikannya? Masing-masing 100 koin giok, gumam si Wenming sambil mengerutkan kening, dan mengeluh, kapan kamu menaikkan harganya? Kura-kura raksasa itu perlahan berjalan sampai jaraknya kurang dari 100 zang dari si Wenming dan kedua anaknya. Pria parubaya dengan pakaian hitam dengan lembut melompat turun dari menara, lalu melompat melintasi beberapa gedung, dan dengan cepat mendarat di depan si Wenming. Setelah itu dia menyilangkan tangannya dan memberi hormat kepada si Wenming sambil menyeringai. Tamu terhormatku,
kamu sepertinya telah banyak bepergian di antara 4 gurun. Kami memang telah menaikkan harganya, tetapi itu akan sepadan. Starry Sky Spirit Turtle milik kita ini baru saja menembus level High Magus King 3 tahun lalu, jadi perjalanannya sekarang akan jauh lebih lancar dan mantap dari sebelumnya, setidaknya 10 kali lipat. Benarkah? Kata si Wen Ming sambil mengangkat alisnya, lalu tersenyum menangkupkan tangannya ke arah pria berpakaian hitam itu dan berkata, sangat sulit bagi kura-kura roh langit berbintang ini untuk masuk ke tingkat Raja Magus Tinggi, dengan tubuh yang begitu besar. Karavan Anda akan menghasilkan banyak uang. Sambil tertawa, si Wen Ming mengeluarkan 3 tablet giok persegi seukuran telapak tangan dewasa dari lengan bajunya. Tablet giok hijau itu dibuat dengan indah, dan dihiasi dengan pola bunga yang rumit dan indah. Beberapa awan timbul di tengah tablet giok itu, dan di dalam awan itu ada menara yang menjulang tinggi yang memiliki mata tegak bersinar mengambang di atas ujung menara. Tablet giok sama dengan 100 koin giok, tetapi menurut nilai tukar terbaru, Anda masih harus memberi saya 5 koin giok sebagai kembalian. Si Wen Ming menyerahkan 3 tablet giok kepada pria berpakaian hitam sambil dengan serius menawar dengan pria itu. Pria berpakaian hitam itu mengambil 3 tablet giok lalu langsung memasukkannya ke dalam tas kulit yang diikatkan di pinggangnya. Setelah itu dia mengeluarkan 15 koin giok bundar seukuran ibu jari, yang dibungkus dengan cahaya hijau jernih, dan menyerahkannya kepada si Wen Ming. Ji Hao dapat dengan jelas melihat bahwa koin giok ini juga timbul dengan menara yang sama dan mata tegak. Sebelum Ji Hao sempat bertanya dari mana koin giok dan tablet giok ini berasal, mereka mengalami masalah kecil saat mereka naik ke belakang Starry Sky Spirit Turtle. Begitu Men-Men melangkah ke cangkang kura-kura dengan sepasang palu yang dibawa di pundaknya, kura-kura raksasa itu langsung menoleh, melirik Men-Men dengan heran, lalu mulai berbicara seperti manusia, dengan suara teredam. Gadis kecil, palumu terlalu berat, oi, Guitri, para tamu harus membayar 1 koin giok lagi untuk setiap 100.000 batu tambahan, kamu harus hati-hati mengukur seberapa berat palu gadis kecil ini. Pria berpakaian hitam, yang disebut Guitri oleh kura-kura raksasa, bergegas dengan beberapa pria lain yang juga mengenakan pakaian hitam, dan meminta untuk memeriksa palu Men-Men. Men-Men secara kronis mengayunkan palunya ke atas dan dengan ceroboh melemparkannya ke arah Guitri. Karavan penyuruh langsung jatuh ke dalam kekacauan, dan sekelompok besar penjaga bergegas dari segala arah, lalu semua menatap tegun pada Gui 3 dan 4 penjaga tingkat senior lainnya, yang telah kewalahan oleh sepasang palu besar, dan bahkan tidak bisa bergerak. Tidak hanya mereka, bahkan Starry Sky Spirit Turtle, yang membawa kota, juga dikejutkan oleh hal ini. Beberapa saat kemudian, Starry Sky Spirit Turtle perlahan berkata dengan suaranya yang sangat teredam, gadis kecil ini, sangat kuat. Apakah ada yang mati? Oh, bagus, tidak ada yang mati, ini, gadis kecil, lihat, mereka bahkan muntah darah, apakah kamu setuju bahwa kamu harus menutupi uang untuk obat-obatan mereka? Men-Men, lain kali, jangan lemparkan palumu kemana-mana. Di dalam kota di atas cangkang kura-kura, Ji Hao berdiri di samping pintu kamar, yang ditugaskan kepada mereka bertiga oleh orang-orang karavan, dan dengan serius memperingatkan Men-Men, lihat, kami telah menjadi tamu terhormat dari karavan, tetapi sekarang, kami hampir menjadi musuh mereka mungkin akan memburu kami. Men-Men sama sekali tidak memperhatikan apa yang baru saja dikatakan Ji Hao. Dia menendang pintu yang terbuka, lalu menggelengkan kepalanya tidak puas dan mengeluh, ruangan yang sangat kecil, itu karena mereka semua terlalu lemah, oke. Kami masih di Southern Wasteland, memburu Men-Men. Ji Hao, kamu yakin kamu tidak bercanda sekarang? Ji Hao dan si Wen Ming saling melirik dan keduanya menjadi tidak bisa berkata-kata. Gadis kecil ini tampak benar, siapapun yang berniat untuk memburunya di Southern Wasteland juga harus bersiap untuk kemungkinan bahwa seluruh keluarga mereka mungkin dimusnahkan oleh keluarga Zurong. Setidaknya, karavan penyuruh ini pasti tidak akan berani menantang keluarga Tuhan. Men-Men dengan senang hati melemparkan palunya ke lantai, tepat setelah itu, seluruh bangunan kecil ini, yang disiapkan khusus untuk tamu yang telah membayar perjalanan kembali ke Midland, sedikit bergetar sekali lagi. Men-Men kemudian duduk di kursi dengan wajah panjang, dan mengeluarkan tas penyimpanan sihir kecil, membuka mulutnya dan menunjukkan giginya, sambil mengukur semua batu giok, emas, batu mulia,
dan harta berharga lainnya, yang bergemerincing di dalam tas kecil itu. 5 anggota karavan terluka oleh palu Men-Men sebelumnya. Men-Men harus mengkompensasi mereka dengan setumpuk batu giok dan kepingan emas. Dia sekarang dengan sedih bergumam, pantas saja kakak laki-laki mengatakan bahwa uang akan diperlukan ketika aku keluar untuk perjalanan, saya hanya menyakiti beberapa orang, dan saya harus memberikan sebanyak itu kepada mereka. Jika saya secara tidak sengaja membunuh mereka, saya tidak akan memiliki uang yang tersisa. Saya telah melakukan semua jenis perjalanan, tetapi tidak pernah sebelumnya saya berpikir bahwa kami akan membutuhkan hal-hal seperti uang. Ji Hao memutar tubuhnya. Dia telah memutuskan untuk tidak berdiskusi dengan Men-Men lebih lanjut tentang hal ini. Mereka berdua berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, ada banyak pengetahuan umum dan masuk akal yang bahkan tidak ingin mereka diskusikan satu sama lain. Tidak seperti Ji Hao, Si Wenming dengan serius mulai menjelaskan kepada Men-Men tentang pentingnya uang ketika dia tidak di rumah. Midland bukanlah Southern Wasteland. Di Southern Wasteland, klan dapat menjalankan kegiatan perdagangan primitif dengan bertukar barang, tetapi di Midland, semua jenis kegiatan perdagangan antara klan, pasukan, dan organisasi lain, akan membutuhkan tablet giok dan koin, seperti yang digunakan Si Wenming sebelumnya, sebagai mata uang. Ji Hao berdiri di samping jendela kamar, dan memandangi kota ini, yang memiliki radius bermil-mil dan sedang dibawa di punggung kura-kura raksasa itu. Adapun Men-Men, dia bosan dengan pidato Si Wenming, meraih salah satu palunya dan mencoba memasukkannya ke dalam tas penyimpanan ajaibnya. Palunya, saya sangat pintar. Jika saya hanya memasukkan palu saya ke dalam tas kecil ini, saya bisa meminta uang saya kembali. Teriak Men-Men dengan penuh semangat, lalu langsung mengaktifkan kekuatannya yang sangat besar, dan mencoba memasukkan palu ke dalam tas kecil yang malang itu. Si Wenming tidak punya cukup waktu untuk menghentikannya. Diikuti oleh suara letupan yang keras, puluhan simbol mantra yang bersinar tajam tiba-tiba hancur. Pada saat yang sama, sejumlah besar batu giok dan emas yang diukir dengan indah, dan harta berharga lainnya mengalir keluar dari tas kecil, seperti air saat air pasang, dan memenuhi seluruh ruangan dalam sekejap mata. Selain itu, banyak harta karun yang dipengaruhi oleh ledakan ruang angkasa yang disebabkan ketika tas penyimpanan sihir pecah, sedikit bergetar kemudian berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang dengan cepat di udara. Apa? Men-Men mengedipkan matanya bingung lalu bergumam, ruang dalam tas ini sebesar rumah, kenapa palu ini tidak cocok? Ji Hao berdiri kembali dari tumpukan harta karun dengan susah payah, dan menatap Men-Men dengan senyum pahit di wajahnya. Si Wenming juga memiliki senyum pahit yang serupa di wajahnya. Dia tanpa daya melihat ke ruangan yang penuh dengan harta karun yang bersinar dan tertawa hampa, lalu berkata, Men-Men, harta katamu ini, aku akan menyimpannya untukmu untuk sementara. Alasan mengapa palumu tidak bisa masuk ke dalam tas kecilmu sederhana, yaitu karena pengrajin umat manusia kita tidak mampu membuat menyimpan harta sihir yang cukup kuat untuk menampung senjata berat seperti palumu. Petik 2. Jejak ketidakberdayaan dan kepahitan melintas di wajah Si Wenming. Dia kemudian berkata dengan hambar, ketika kamu sampai di kota Puban, kamu akan belajar banyak hal. Dia kemudian melihat ke pegunungan itu, yang terus-menerus menukik ke belakang, dan melanjutkan dengan suara yang dalam, termasuk mengapa kita harus membayar karavan untuk perjalanan untuk melakukan perjalanan melalui puluhan miliar mil bersama mereka, dan kembali ke Midland, alih-alih kembali ke Midland melalui formasi sihir transportasi, karena umat manusia kita belum mampu membangun formasi sihir transportasi yang dapat mengangkut jarak yang begitu jauh, umat manusia kita belum cukup kuat. Apakah umat manusia belum cukup kuat? Ji Hao perlahan menganggukkan kepalanya, dan sepertinya mengerti kata-kata Si Wenming. Pada saat ini, kura-kura raksasa itu tiba-tiba berhenti sekali lagi. Guitri, yang baru saja dipukul palu Men-Men dan bahkan muntah darah, sekarang dengan bersemangat berteriak di menara seperti sebelumnya. Oi, leluhur kura-kura, depan timur sejauh 800 mil, ada lagi beberapa orang yang membutuhkan tumpangan. Kita bisa menghasilkan ratusan koin giok lebih banyak, dan setidaknya kita bisa mendapatkan upah papanmu untuk bulan depan. Bersambung.